Co-host. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Monggo silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabbah. Bil islami dina. Wabil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Nomor 1. Nomor 1 apa? Fi'il. Fi'il madi. Fi'il madi. Harus lengkap ya? Ya. Harus lengkap fi'il madi. Nomor 2. Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Baik. Nomor 3 apa? Isim dhamir. Isim dhamir. Isim fasil. Oke, nomor 4. Isim apa? Isim apa ya? Itu. Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul itu apa, Pak Ustadz? Isim mausul. Isim mausul itu isim yang dijadikan sambungan. Tapi bukan kata sambung. Oh. Isim yang dijadikan sambungan dan memang butuh sambungan. Jadi karena butuh sambungan, maka dia tidak pernah menjadi paling akhir dalam sebuah kalimat. Nggak ada. Kita nggak akan pernah menjumpai alladzi di akhir kalimat itu nggak akan pernah ada. Nggak ada. Di awal ada. Iya, di tengah adanya. Di awal boleh, di tengah ya. Soalnya nggak bisa itu yang di apa namanya? Di akhir. Yang di akhir. Jadi maksudnya gini, mausul itu isim yang harus disambung. Ya, yang harus disambung. Jadi sesudahnya itu harus ada sebuah kalimat, harus ada ungkapan lain. Itu alladzi atau alladzina atau sejenisnya yang semua isim mausul. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris apa? Sejenis apa? Dia apa ya? Kayak which atau when, which atau semua yang biasa digunakan untuk nyambung ke anak kalimat ya. Semua yang kalau WH question itu yang who, when, itu semua itu who, when, where, semuanya itu bisa, itu isi mausul. Karena sama seperti gini misalkan ya, man itu kan artinya orang yang. Itu bisa juga menjadi pertanyaan, siapa? Nah, gitu ya. Sama seperti who itu bisa jadi question sebagai pertanyaan, bisa juga who itu ada di tengah kalimat. Misalkan dulu saya ingat, jadi bisa jadi objek, bisa jadi apa saja gitu. Seperti dulu ada judul film itu, I know what you did last summer misalkan. What pakai what ya? Ya sama, what, who kayak gitu. Jadi di situ bukan sebagai pertanyaan, tapi di situ sebagai objek gitu kan. I know what you did last summer. Nah, jadi itu seperti itu isim mausul itu. Jadi bisa untuk ya alladzi, sesuatu isim yang wajib disambung. Harus ada
kalimat sesudahnya. Eh, nomor 4 alladzi, kemudian yang nomor 5. Nomor 5 fiil madi. Almadhi, betul. Berapa huruf itu? Apa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Tinggal hitung hurufnya aja itu. Iya. 1, 2, 3, 4. Nomor 6. Kulli. Nomor Kulli. 6 Kulli. itu isim. Isim. Oke. Ya Isim. termasuk ya, karena nggak ada jamaknya, nggak ada tasniahnya ya isim mufrad. Ya. Kemudian syai'in. Nomor Isim. 7. Isim. Isim apa? Isim mufrad. Nggak tahu. Isim mufrad juga. Oh, Ya, isim nah, nanti mufrad. jamaknya itu asya. Jamak Hmm. taksir ya. Jamak yang tak beraturan itu bentuknya asya. Nomor 8 khalqa. Fiil. Isim. Ayo, 3 huruf tengahnya mati. Isim. Isim. Oh, isim. Salah dong saya. Ya, karena kalau Isim. semua yang ada sebuah kata yang terdiri hanya 3 huruf dan tengahnya hurufnya mati selain alif, maka itu adalah dipastikan isim. Kecuali 4 kata. Yang pertama laisa, yang kedua ni'ma, yang ketiga bisa, dan yang keempat adalah saufa. Nah, itu pengecualiannya. Tapi selain 4 itu, asalkan 3 huruf tengahnya mati, yang mati itu yang asalkan bukan alif, maka kita tidak perlu memikirkan makna, tidak perlu memikirkan pola, itu pasti isim. Yang ke-9, hu. Isim. Domir. Domir. Kemudian summa, Harf. harf apa? Kan pasti ada namanya harf itu. Yang nggak tahu itu. Harf atau. Oh, harf atau. Kata sambung ya. Jadi kata Sama kayak wa sambung, yang ya itu. betul. Wa, au, summa, terus fa itu juga bisa menjadi kata sambung, harf atau. Oke. Kemudian nomor 11, hada. Fiil. Fi'il apa? Madi. Berapa huruf? 3. 3. Nah, oke. Kan tadi kan ada nomor 10 itu kan kata sambung. Berarti hada ini disambungkan kemana? Atau. Nah, betul. Harus bisa ya. Harus bisa mencari sambungannya. Jadi apa namanya? Teorinya itu menyambungkan harus sama. Jadi kalau fi'il madhi harus fi'il madhi. Fi'il mudhari ya harus fi'il mudhari. Isim ya harus isim dan seterusnya. Untuk masalah dhamirnya itu boleh beda nggak apa-apa. Ini fi'il madhi. Misalkan yang depan itu fi'il madhinya untuk kalian. Yang kedua fi'il madhinya untuk mereka nggak ada masalah. Ya, untuk mereka, kalian, dia itu nggak ada masalah. Yang penting sama-sama fi'il madhi. Misalkan gini, eh, apa namanya, si apa namanya ya, mereka telah makan, tapi kami telah mandi. Ya. Kan mereka sama kami itu kan berbeda, berbeda subjek. Tapi kan sama-sama kata kerja telah itu. Ya, jadi apa namanya, yang penting itu jenis katanya, bukan apa untuk tunggal, untuk tasnya itu nggak penting. Jadi isim pun begitu, yang penting isim. Jadi isim mufrad disambungkan ke jamak, disambungkan ke tasnya itu nggak apa-apa. Yang penting harus sama-sama isim. Itu saja yang penting. Oke. Berikutnya untuk membuat mufrad, tasnya dan jamak, tapi ini sekali lagi masih kita fokus di eh, mudhof ya, mudhof. Isim yang mudhof kepada isim berikutnya, tapi mudhofnya ini harus dibentukkan mufrad, tasnya dan jamak. Buat apa kita latihan seperti ini? Ya, karena kita berangkat dari teori bahwa yang tunggal yang selama ini kita pelajari dari sejak awal, bahwa isim yang mudhof itu tidak boleh bertanwin. Ya kan? Nggak boleh ada al, nggak boleh tanwin. Nah, di satu sisi yang lain, di sini ada isim tasniyah dan jamak muzakkar, itu yang paling penting, bahwa isim tasniyah dan jamak muzakkar itu selalu ada nunnya di belakang. Nun yang apa namanya, kalau isim tasniyah yang bermakna dua seperti muslimani atau muslimah ini, kemudian jamak mudzakkar itu ada
muslimuna, ada Muna. muslimina. Jadi ada nunnya, meskipun harokatnya nunnya berbeda antara tasniah dan jamak mudzakkar. Tasniah itu kan nunnya kasroh, sedangkan jamak mudzakkar itu nunnya di fathah. Itu nggak ada masalah. Yang penting sama-sama dan nuna. Kemudian ternyata posisi nun, status nun pada isim tasniah dan jamak itu ternyata apa namanya, dalam suatu hal tertentu dia adalah dipersepsikan sebagai pengganti tanwin. Ya, nun pada isim tasniyah dan pada jamak mudzakkar itu dalam sisi tertentu dia, terutama ketika mudhof, dia diasumsikan sebagai pengganti tanwin. Sehingga ketika dia mudhof, ya otomatis nunnya harus dihilangkan, harus dibuang. Cuman itu saja sebenarnya. Oke, sekarang ini isim mufrad. Zair itu seorang yang mengunjungi, seseorang yang mengunjungi rumah, bertamu lah ya. Tapi ini laki-laki. Rofa sekarang. Zairul baiti. Zairul baiti. Kalau jar, Zairul Zairil baiti. baiti. zairil baiti. Kalau nasab, Zairul Zairal baiti. baiti. sekarang Zairol. ditasniahkan. Zairu kalau Zairo panjang. zairul baiti. Jadi mestinya zaironi menjadi zairal Zair. baiti. Sekarang kalau jar, kalau tasniahnya Zairoyil. Zairoyil baiti. Zairil baiti. Yang tadinya adalah zairoini ya. Ya-nya mati, kalau ni-nya dibuang, ya-nya mati bertemu dengan mati, tapi sebelumnya ya kok fathah, ya sudah berarti harus diberikan harokat bantuan yaitu kasroh. Ini sama ya, nasabnya sama. Zairil. Zairoyil baiti. Oke, sekarang tunggal rofa untuk jamak tapi mudzakkar. Jamak mudzakkar. Zairul baiti. Oke, bacanya asalnya adalah zairuna. Asalnya zairuna menjadi zairul baiti. Kalau belajar bahasa nggak apa-apa dipanjangkan zairul baiti. Tapi kalau baca Quran nggak boleh, harus pendek. Zairul Ya, baiti. karena mat itu bacaan panjang, mat itu kalau ketemu mati, matnya hilang. Ya. Kalau beda kata ya, kalau satu kata nggak boleh hilang. Kalau satu kata nggak boleh hilang. Kalau beda kata harus hilang. Seperti ini kan, ini mestinya panjang, kemudian ketemu mati. Kemudian jar dan nasab. Zairi. Zairil baiti. Baik. Sekarang untuk perempuan. Zairatul baiti. Rofa. Zairatul. Zairatul baiti. Kalau jar, Zairatil baiti. kalau nasab, Zairatal baiti. zairatal baiti. Sekarang ditasniahkan rofa. Zairata baiti. Oke, zairatal baiti. Jar sama nasab. Zairatiyil baiti. Salah. Salah ya? Zairoyil. Taknya. Zairatail. Oh iya, tail bukan til. Tail. Tail. Apalagi tuyul lah, nggak boleh. Ya, jadi zairatail. Tail baiti. Dengan zairatil nggak boleh. Nggak. Salah. Itu tasniahnya hilang. Karena sebelumnya ya itu tasniah harus fathah. Baik, kemudian jamak tasniah. Jamak muannats. Zairatul baiti. Zairatul baiti. Kalau jar sama nasab ini kebetulan sama. Zairatil baiti. Panjang ada Salah ya? panjang. Zairatil baiti. Itu. Kalau panjangnya hilang maknanya berubah. Jadinya tunggal nanti kalau zairatil baiti itu tunggal, mufrad. Tapi kalau dipanjangkan zairatil baiti itu jadi jamak. Baik, sekarang untuk pola-pola ini. Yang pertama adalah pola ke-1. Rumusnya AU. Maka Sajada. Ajad. Yahjudu. Fi'il amarnya. Uhjud. Makna Hajidun. Terus makna Mahjudun. Nama tempat waktu. Mahjudun. Oke. Sekarang ini
Pola kedua. 2. Oke, pola kedua. AI. 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 Hadaba. Hadaba. Terus mudhari'nya. Yahdibu. Yahdibu. Fi'il amarnya. Ihdib. 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 Ya, makna Hadibun. Hadibun. makna objeknya. Mahdubun. Mahdubun. Oke, kemudian untuk makna tempat waktu. Mahdabun. Mahdubun. Tibun. Ayo. Mahdibu. Oh ya, ikut Salah fi'il mudhari ya. Kenapa? Iya, karena harus mengikuti mudhari'nya. Oh Kalau ya. kalau kasroh harus kasroh. Sedangkan kalau selain kasroh kita harus fathah. Ya. Oh iya betul. Sekarang berikutnya 4. 4 ini rumusnya IA. IA. Hasisha. Harisha. Ini Harisha, terus fi'il mudhari. Yahrosha. Yahrosha. Yahroshu, ya, Yahroshu. Terus Yahroshu. fi'il amarnya. Ihrosh. Ihrosh. Makna subjeknya. Harisun. Harisun, makna objeknya. Mahrusun. Oke, mahrusun, makna tempat waktu. Mahrosu. Mahrosun. Oke, ikuti fi'il mudhari'nya ya. Kemudian ini berikutnya yang lebih dari 3 huruf bisa 5, bisa 4, bisa 6. Sekarang kalau yang berawalan ta itu selalu 5 sebenarnya. 5. Cuman pilihannya yang di tengahnya itu bisa tasydid, bisa ada alifnya. Sekarang kalau di sini nggak ada alifnya berarti pilihannya satu lagi. Apa? Tasdid. Tasjid. Tahajjada. Tahajjada. Kemudian fi'il mudhari dan fi'il amar. Kalau yang berawalan ta pada fi'il madinya pasti nanti dia berbeda dengan biasanya. Jadi yang kalau biasanya sebelum terakhir kasroh, tapi khusus yang berawalan ta itu sebelum terakhirnya harus menggunakan tetap fathah ya. Sekarang fi'il mudhari'nya tahajjada menjadi Yatahajjadu. ya tahajjadu. Fi'il amarnya Tahajjad. tahajjad. Nah ini saya masdar Terus belum nih. masdarnya, Masdar. kalau masdarnya ini paling mudah ya. Kalau Gimana yang sih? awalannya ta itu Ta. paling mudah, tinggal didomahkan tengahnya ini. Oh, tahajjud. Tahajjudun. Nah, tahajudun kan. Tahajudun. Salat tahajud Oh itu gitu. adalah Oh, bentuk. sholat tahajud. Kalau di ayatnya itu kan bentuknya fi'il amar wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di surah Al-Isra itu ada. Jadi wa minal laili fatahajjad itu fi'ilnya fi'il amar. Tahajudun. Tapi kalau untuk Artinya apa penyebutan Pak? Tahajada Pak. tahajud itu bangun tengah malam, bangun malam. Oh, bangun tengah malam. Jadi kalau salat tahajud itu harus tidur dulu. Oh iya. Kalau belum tidur ya belum sholat tahajud. Kalau tahajudnya jam sebelum subuh 3 menit boleh nggak Pak? Nggak apa-apa. Yang penting belum subuh kan. Oh iya. Sama kayak orang sahur itu. Tahajud sama kayak orang sahur. Yang penting belum subuh. Kalau sudah Iya. subuh ya bukan tahajud. Bangun tengah malam. Ya. Oke. Jadi pas salam, pas adzan ya nggak apa-apa. Oh, Jadi yang penting belum subuh. Karena waktu tahajud itu dari mulai bangun tidur ya. Terserah mau bangun tidurnya jam berapa. Tiba-tiba habis maghrib ketiduran gitu. Bangun-bangun jam 10 malam udah bisa aja sebenarnya. Karena memang bangun malam. ya. Nah, cuman kalau dibilang afdolnya mana ya? Afdolnya ya di akhir. Sepertiga akhir di menjelang subuh. Kalau kesaksian dari siapa itu? Ibnu Abbas gitu ya. Kalau nggak salah Ibnu Abbas. Karena yang sering menemani beliau tidur. Yang sering diajak Nabi untuk tidur di ruangan beliau. Maksudnya biar dia bisa merekam kejadian apa Nabi itu kalau di rumah. Nah, salah satunya adalah yang direkam adalah karena beliau kan sepupu ya. Sepupu tapi masih kecil gitu. Karena Ibnu Abbas ini adalah putra dari paman beliau yaitu Pak Abbas. Ya, ketika Nabi wafat saja ini Ibnu Abbas ini masih usia 13 tahun. Bergabung sama sekitar usia 10 tahunan. Jadi masih SMP ya. Iya SMP. SMP ya. Oh SD, masih SD. Nah, masih SD. Nah, jadi apa namanya? Ada sahabat yang lain tuh penasaran sama
tanya sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ya, Nabi itu biasanya kalau sholat tahajud itu jam berapa? Maksudnya waktunya waktu seperti kapan? Kata Ibnu Abbas, ya sudah, sekarang nanti tidur bareng saya ya. Jadi dia nggak bilang. Nah, yang nanya ini, sahabat yang nanya ini tidur nih bareng nih sama Ibnu Abbas. Habis itu tengah malam bangunin Ibnu Abbas. Apakah sekarang ini sudah waktunya belum? Dan Ibnu Abbas lihat sekitar, oh belum. Nabi kalau kayak gitu ini masih belum sholat. Terus bangun terus gitu ya, tidur lagi, bangun lagi, bangunin lagi, oh, belum, terus begitu. Jadi ternyata ketika dibangunin yang sudah kesekian kalinya itu baru Ibnu Abbas. Nah, sepertinya ini sudah mulai ini. Seperti inilah kondisi apa namanya? Karena waktu itu belum ada jam ya. Seperti inilah suasana ketika Nabi itu mulai sholat gitu. Hmm. Ternyata itu sudah mulai akhir gitu. Sudah menjelang menjelang fajar gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi di last minute gitu. Yang diajarkan kepada Ibnu Abbas. Hmm. Ya, Jadi ya benar kalau dekat tubuh ya. ya kalau Nabi sendiri mungkin pas lagi untuk pribadi beliau sendiri ketika nggak ada yang menyaksikan ya mungkin dari tengah malam. Iya. Tapi untuk yang diajarkan kepada umatnya makanya Ibnu Abbas itu diajak untuk merekam. Karena waktu itu ya nggak ada rekaman CCTV kan, jadi ya Ibnu Abbas ini jadikan CCTV-nya. Mm-mm. Nggak ada rekam digital ya Ustaz. Iya nggak ada jejak digitalnya Uh, itu. ada Bu Lisa. Rekamnya itu ya itu dengan hafalannya masing-masing para sahabat. Ya, dengan periwayatan itulah jejak ke apa ya digital ala alami gitu. Awal Nabi. Ustaz, tanya dong Ustaz, kalau umpamanya belum sholat Isya, Ustaz, ketiduran, Hmm. terbangunnya jam 2 apa jam setengah 3, Hmm. terus Isya Hmm. dulu gitu baru Ya, eh, ya tahajud wajib gitu. dulu. Nah Ya, iya, sholat tahajud itu setelah antara Isya dan subuh. Nah kalau belum Isya Hmm. gimana? iya, maksudnya iya, oke. Harus Isya dulu. Wajib dulu yang harus didahulukan. Jangan sunnah dulu. Ya kayak pede amat kayak masih punya umur setelah sholat Iya, tahajud kan gitu. Artinya sama apapun itu ya, apapun itu kalau wajib diperhadapkan dengan sunnah selalu menang wajibnya. ya maksudnya tidurnya itu nggak apa-apa ya Ustaz, ya tidurnya kan udah kebablasan, jadi baru bangunnya Apa, jam 2 gitu, habis Isya apa yang langsung penting dianggap sudah tidur. ya, iya, yang penting belum subuh. Ya kalau ketiduran itu kan nggak berdosa juga kan nggak sengaja. Mungkin karena saking capeknya tiba-tiba ngantuk banget, super 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 ngantuk gitu kan. Eh, bawa apa-apa jatuh gitu kan, bawa apa-apa jatuh, minum aja jatuh misalkan saking ngantuknya, ya itu ya nggak apa-apa. Bangun-bangun kok malah udah subuh, ya nggak apa-apa, sholat aja. Namanya kita kira Nabi itu nggak pernah ketinggalan. Pernah Nabi itu, karena itu Hmm. adalah memang Allah sengaja seperti itu biar sebagai contoh buat umatnya. Jadi uh, biar tidak perfect banget gitu. Karena umatnya itu nggak ada yang perfect. Maka Nabi pun diskenarikan Allah untuk tidak terlalu perfect. Jadi misalkan maksudnya gini ya, untuk menjalankan ibadah itu tidak selalu tepat waktu. Nabi itu pernah ketinggalan. Kodok Nabi ya itu Ustaz. pernah, iya, kodok pernah. Itu Hmm. bahkan pas lagi, kalau nggak salah pas habis perjanjian Hudaybiyah gitu, yang umrohnya gagal di tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah itu kan ditolak sama orang-orang Mekah ya. Umroh pertama Nabi itu kan gagal. Yang bawa 1.500 orang waktu itu. Rombongan dari Madinah itu gagal, makanya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, sepulang dari sana itu pas lagi suatu kan perjalanannya bisa 10 hari dari Makkah Madinah itu. Bisa 10 hari. Nah, di salah satu malam itu Nabi itu dan para sahabat tuh kayak kesirep gitu. Bangun-bangun itu setelah subuh udah matahari udah ini mau keluar, fajar udah lewat. Nah, tiba-tiba Nabi pun baru terbangun itu. Ya nggak apa-apa, sholat aja tuh berjamaah. Qadha semua, qadha berjamaah. Ya apa-apa. Sholat fajarnya juga di kodok Ustaz. Enggak, kalau kalau Sunat. di depan begitu ya enggak lah.
Kalau Nabi lagi sendiri mungkin. Karena yang sunnah buat Nabi adalah wajib. Yang sunnah buat umatnya itu wajib buat Nabi. Ya, tapi kalau untuk diajarkan ke umatnya yang nggak perlu. Yang wajib aja. Mungkin kalau beliau lagi sendiri, nah itu baru. Yang wajib dikodok sama beliau. Yang sunnah dikodok. Karena yang sunnah buat umatnya adalah wajib buat beliau. Ya, seperti itu. Baik, Kemudian Ustaz. juga ada juga kejadian sahabat juga pernah sama kayak gitu juga. Kejadian ketiduran begitu. Perintah Nabi ya, sholatlah kamu ketika kamu bangun. Jadi tetap sholat, nggak boleh, oh waktunya udah lewat, ya udah deh nggak usah sholat, bukan begitu. Ya, tapi tetap harus dilaksanakan sholat kok. Itu bedanya kodok yang disengaja dengan kodok yang tidak disengaja. Itu kodoknya sama, tapi bebannya berbeda. Kalau tidak sengaja itu hanya mengkodok tanpa ada beban dosa, tapi kalau kodoknya sengaja itu tetap wajib kodok, tetapi ada beban dosa. Maksudnya untuk bisa menambal itu bukan hanya sekedar mengkodok, tapi harus banyak-banyak istighfar. Bertaubat lah ya, Salat bertaubat. taubat. Karena ada tuh, ya nggak harus sholat, taubat itu bisa istighfar banyak-banyak. Kemudian dengan tekad untuk tidak mengulang lagi, penyesalan yang luar biasa, itu juga termasuk taubat dan nasuha. Ya boleh dengan sholat taubat silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting ada penyesalan yang luar biasa yang diharapkan semua itu bisa menghapuskan dosa yang menyertai dari kelalaian menunaikan kewajiban dengan sengaja. Baik, jadi ini tahajud dan tahajud ya. Tahajud itu fi'il amarnya, kalau tahajud itu masdar. Seringkali istilah-istilah yang dijadikan istilah itu masdar. Jadi masdar itu harus kita kuasai ya, pembuatan masdar. Misalkan gini, istaghfara yastaghfiru, masdarnya istighfar. Ya, selalu akan begitu. Membaca takbir, takbir itu masdar dari kabbara yukabbiru takbir. Membaca tasbih, tasbih itu masdar dari sabbaha yusabbihu tasbih. Kayak gitu. Jadi yang dijadikan istilah-istilah itu selalu digunakan istilah pada masdar. Masdar. Oke, sekarang Ustaz, masdar apa dibendakan ya? Apa? nah betul, kata kerja yang dibendakan. Kalau bahasa Inggris Jaren. jaren. Betul, jaren itu yang ada kalau ada ing-nya ya. Iya. Oke, baik. Isi makna subjeknya kalau orangnya Mutahajjidun. mutahajjidun. Kalau makna objeknya Mutahajjadun. tahajjudun. Kalau tempat waktu sama ya. Tahajjadun. Jadi huruf aslinya apa saja? Ha, jim, dal. Ya. Sekarang ini kelihatannya 3 kan? Ini sih mestinya harus lebih dari 3. Iya. Mestinya lebih dari 3. Jadi ada yang ada tasydidnya. Karena Tasdid. tasydid itu dia selevel seperti fathah kasrah dhammah. Dia tanda baca. Ya, tanda baca. Jadi kalau di tulisan Arab gundul itu tasydid itu enggak ada. Ya, di dalam tulisan Arab yang tanpa harokat itu tasydid itu termasuk harokat gitu, termasuk tanda bunyi. Ya. Sehingga dia tidak ada. Kita sendiri yang harus bisa memutuskan apakah harus pakai tasydid atau tidak. Kita harus menggunakan maknanya seperti apa. Baik, kalau ini kita pastikan ini ada pakai tasydid ya, maka bacanya menjadi Haddaba. haddaba. Terus fi'il mudhari'nya Yuhaddibu. betul, yuhaddibu. Terus fi'il amarnya Haddib. haddib. Terus masdarnya Yaitu takbir. Dim. harus ada panjangnya kayak pakai ya. Tahdibun. Harus ada ingat takbir, tasbih, tahmid ya gitu ya. Itu harus ada panjangnya. Ya. Isim makna subjek. Muhaddibun. Muhaddibun. Makna objeknya Muhaddabun. makna tempat waktu. Muhaddabun. Huruf pastinya apa saja? Dal. Sekarang ini kelihatan 4 huruf ya. Ini kalau digunduli
ini sama kayak ini, Oh iya. ya kan? Iya. Oh iya. Cuman ini posisinya di makna subjek berarti dia 3 huruf kan gitu. Nah ini kalau posisinya fi'il madhi, maka ini bacanya apa? Harus. Nah nanti kalau kita baca Arab yang gundul tanpa harokat itu, ketika kita menghadapi huruf seperti ini, berarti kita harus bisa memutuskan apakah kita mau jadikan fi'il madhi sehingga bacanya harosha, atau kita mau Atau jadikan jadi itu adalah isim bermakna Isim. subjek isim. dari 3 huruf harisun. Itu harus kita bisa memutuskan. Itu seperti itulah bahasa Arab. Nah, tapi ya nanti kalau sudah terbiasa otomatis itu sendirinya. Misalkan ada harf atof ya. Atof itu kan harus sama. Ya tinggal berkaca ke sebelumnya aja. Sebelumnya apa nih? Isim atau fi'il. Kalau fi'il madhi ya sudah pasti bacanya harus. Tidak akan mungkin harisun. Seperti itu. Jadi sensornya harus ini betul-betul bekerja dengan maksimal. Kalau sensornya ada yang lagi off satu saja, ya lewat itu ya. Jadi ini harus bisa memutuskan harisun atau harus. Baik. Sekarang karena ini posisinya, karena ini sudah dikapling-kapling kan, ini fi'il madhi ya udah jelas. Ini bacanya harus. Harus. Yang 4 huruf. Kalau 4 huruf kita harus hati-hati bahwa fi'il mudhari Yuk. punya apa? Yuk. Kalau begitu, Yuharisun. yuharishu. Jangan ditanwin kalau fi'il. Ya. Yuharisu. Yuharishu. Terus fi'il amarnya Haris. Harish. harish. Oke. Kemudian masdarnya. Muharosat. Masdar untuk yang pola seperti ini itu sama seperti kita membuat makna objek, tinggal ditambah tak marbutoh. Muharosatun. Muharasyatun. Makna subjeknya apa? Muharisun. Muharisun. Kemudian makna objeknya Muharasun. muharasyun. Makna tempat waktu Sama. zaman Muharas. huruf aslinya adalah Harosin. Shan. Apa? Shan. Shin. sekarang ini dari tahajjud, bangun malam ya, atau sholat tahajud boleh, sholat di tengah malam. Dia laki-laki tahajud. Kalau dia perempuan Tahajadat. tahajadat. Nah, mereka berdua untuk laki-laki. Tahajada. Hajada. Dan mereka berduanya untuk perempuan. Tahajadata. Tahajadata. Oke, ini kalau dua-duanya perempuan ya. Kalau berdua tapi satu laki satu perempuan pakai yang mana? Tahajada. Jada. Nah, pakai yang kanan ya, jangan pakai yang kiri. Nanti kalau pakai yang kiri nanti yang laki-lakinya jadi bencong. Nah, nggak boleh, harus begini. Oke, sekarang kalau mereka laki-laki. Tahajjadu. Oke, tahajjadu. Kalau mereka jamak perempuan. Tahajadana. Oke, tahajjadana. Kemudian untuk anta, kamu satu. Tahajada. Tahajjadlah. Oke. Tahajjati. Tahajjati. Kalau kalian berdua, Tahajjatuma. kalian laki-laki, Tahajjatum. Tahajjatunna. Ya, oke. Ini kalau tajwid ini diidghamkan ya. Hai, sekarang kalau aku Tahajjatu. tahajjatu, kalau Tahajjatna. tahajjadna. Sekarang fi'il mudhari'nya dari tahajjada berarti mudhari'nya apa? Yutahajjidu. Ya. Ya. Oh, bukan ya. Yang pakai ya tahajjadu. Kan fathah semua itu karena awalnya Iya, ta. benar. Ya tahajjadu. Yatahajjadu. Oke, ini kalau dia laki-laki, dia perempuan? Tahajjidu. Tatahajjadu. Tatahajjidu. Tatahajja, nggak ada kasroh. Ya. Fathah semua. Tatahajjadu. Kemudian mereka berdua laki-laki. Yatahajjada. Yatahajjad. Oh ya tahajjada. Harus ada nonnya ya kalau film. Ya. Mereka berdua tapi perempuan. Tatahajjadani. Tahajjadan.
Mereka jamak laki-laki. Mereka laki-laki. Yatahajjaduna. Yatahajjaduna. Mereka perempuan. Tatahajjidna. Yatajahadna. Yatahajjadna. Oh, salah. Yatahajjadna. Yatahajjadna. Oke, kamu laki-laki. Kamu tatahajjadu. Tatahajjidu. Tatahajjadu. Tahajjadu. Fathah ya. Kemudian kalau kamu satu orang perempuan. Tatahajjadina. Oke, tatahajjadina. Kalian berdua laki-laki atau perempuan? Tatahajjadani. 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 Jadi kalau ini ya, yang fi'il mudhari ya, awalannya ta, kemudian untuk berdua, ini ada tiga yang sama ini, 1, 2 sama ini. Ini sama. Jadi kita harus memutuskan apakah mereka berdua perempuan atau kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan itu sama, bentuknya sama. Jadi kalau untuk membedakan ya harus melihat konteks kalimatnya. Karena ini bisa tiga. Nah, mereka berdua perempuan, kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan, sama persis. Sekarang kalian jamak laki-laki. Tatahajjaduna. Tatahajjaduna. Kalau kalian jamak perempuan, Tatahajjadna. Tatahajjaduna. Aku. Atahajjadu. Kalau kami, Nah. natahajjadu. Oke, sekarang fi'il amarnya apa? Fil amr. Tahajjad. Tahajjad. Makanya ada fatahajjad di nafilatan. Kalau kamunya perempuan. Tahajjadi. Tahajjadi. Ada ya-nya ya. Ini yang membuat makna kamu perempuan tuh pakai iya. Tahajjadi. Itu ingat-ingat itu loh. Surah Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Ada ya-nya ya. Ila rabbiki. Rabbiki kan? Kan itu mu'annas. Perempuan kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli. Ada ya-nya itu karena apa? Seruannya untuk tunggal mu'annas. Kenapa perempuan ya, Pak? An-nafs Masuk surga. bukan perempuannya, mu'annas. Mu'annas. Tidak semua mu'annas, Nafsu itu. tidak semua mu'annas itu perempuan. Iya. Maksudnya Surga itu mu'annas. surga mu'annas. An-nafsu seseorang. An-nafsu apa? Seseorang kan artinya? Seseorang itu. Mungkin gini. Mu'annas itu ada tanda mu'annas itu yang kelihatan secara fisik, ada yang tidak kelihatan. Ya kayak ini aja nih, kayak manusia aja itu. Kalau sudah pakai kerudung itu perempuan. Kalau pakai konde itu perempuan. Tapi kalau ada perempuan potongan cepak pakai, wah itu udah nggak kelihatan tuh laki atau perempuan kan gitu. Nah jadi sama isim juga begitu. Tanda mu'annas itu ada yang kelihatan, misalkan ada tak marbutoh. Kelihatan enggak? Ada. Jadi tanda fisik mu'annas yang kelihatan itu 3. Yang pertama tak marbutoh, itu yang paling populer. Yang kedua adalah alif mamdudah. Tahu alif mamdudah? Enggak. Alif mamdudah itu begini. Bentar. Dulu ketika kita belajar isim ghairu munsharif, itu kita belajar tentang apa namanya? 3 tanda mu'annas. 3 ciri isim mu'annas. Jadi ada tanda mu'annas pada isim. Tanda mu'annas pada isim. Yang pertama ada tak marbutoh. Tak marbutoh.
Yang kedua, alif Alif mamdudah. mamdudah. Yang ketiga, alif maqsurah. Alif maksud. Ada maknas ya. Tak marbutah. Alif mamdudah maqsurah. Itu tahu. Nah, 2 gimana? 2, 3. Kalau tak marbutah udah tahu kan? Jelas. Ya. Jelas. Ah. Oke. Kalau alif mamdudah itu nih, kalau seperti ini. Kalau ada kata ya, Hmm. ini belakangnya ada begini nih. Ini alif mamdudah namanya. Nggak kelihatan. Ya, Oh. Ada alif sama hamzah di belakang. Hmm. Itu namanya alif mamdudah. Kemudian yang ketiga, Udah. alif maksurah itu begini. Alif maksurah itu adalah alif bengkok yang sebelumnya itu fathah. Nah, ini Alif maksurah. kayak gini. Ini nama Contohnya yang atas itu namanya alif mamdudah. Yang bawah mamdudah. maksurah. Yang kedua itu alif maksurah. Contohnya, Pak Ustadz? Contohnya, Hmm. amro'u. Ya, itu alif apa lagi? Ada sofro'u. Yang tadi yang di ayat itu tadi yang mana? Nafsu, yang itu. Nafsi. Apa pakai ya itu? Oh, enggak, itu nanti. Tuh. Oh, nanti. Nah, yang kelihatan itu seperti kubro. Surah. Hapus sama itu, hapus. Nah, inilah. Ini tanda mu'annas. Tanda mu'annas yang secara fisik kelihatan. Kubro. Sekarang gini, misalkan saya mau tanya ini. Misalkan ada begini. Ini bacanya apa? Al-ma'u. Al-ma'u. Isim bukan? Al-ma'u. Alma'u. Isim. Isim. Artinya apa al-ma'u? Air. Air. Iya. Isimnya mu'annas atau mudzakkar? Isim mu'anas. Mu'annas. Karena ada alif sama apa itu tadi namanya? Loh, al-ma'u ini adalah mudzakkar. Oh. Nah, tanda mu'annas itu kalau dihilangkan, ini yang merah ini kan, ini Ya. hurufnya masih utuh, ha, mim, ro, 3 huruf. Oh. Ini juga masih utuh, sod, fa, ro. Kubro, ini ketika dihilangkan, Tetap kubro. huruf aslinya kaf, ba, ro masih utuh. Yang namanya tanda mu'annas sama seperti tak marbutoh. Tak marbutoh Jadi kalau kayak tambahan. iya Iya. tambahan. Iya, Kalau iya. ini Satuan. asli.
Asli nggak bisa Juga dihilangin, nggak mak bisa. doang. Nah, kalau dihilangnya tinggal apa bacanya? Mak. Dia Iya. nggak bisa diartikan cuma satu huruf. Oh, Iya. berarti itu muzakkar. Kalau Nah, nggak bisa itu dihilang itu muannas. itu caranya melihat apa namanya? Melihat dia tidak semua yang ada alif sama kayak gini ya, alif mamdudah kayak gini belum tanda muannas gitu loh. Meskipun alif mamdudah adalah tanda muannas, kemudian kita jangan pukul rata, pokoknya begitu muannas saja. Seperti tadi. Mm-mm. Ah, Oke. ya, oke. Ya, jadi apa namanya? Kita harus pastikan dulu ternyata ini tambahan atau bukan. Nah, kalau tambahan, nah itu baru dia adalah tanda. Kalau bukan tambahan ya bukan. Jadi dia bukan Hmm, tanda muannas. Oke. Nah, terus ini kita bicara tentang tanda muannas yang kelihatan secara fisik. iya. Berarti ada tanda muannasnya yang tidak kelihatan. Dia namanya muannas majazi. Muannas tapi secara kiasan dia muannas. Ya. Secara kiasan dia muannas tapi sebenarnya dia kelihatannya seperti muzakkar gitu loh. Hanya satu kata. Secara secara fisik dia tidak ada tanda-tanda tanda-tanda muannas, Ya. tapi dianggap sebagai muannas atau masuk kategori muannas. Nah, apa saja yang masuk dalam tanda muannas? Masih ingat? Masih ingat nggak? Enggak. Bentar, saya carikan. Sebenarnya dulu sudah pernah ini ya, eh, tanda muannas. Masih ingat ini? Ini belum kelihatan Pak Ustaz. Musim muannas? Nggak kelihatan. Oh iya. Oh, nggak ada isim muannas. Musim muannas ya. Tanda muannas yang pertama adalah berakhiran tak marbutoh. Iya. Nih, contohnya ayatun, Mm-mm. al ayatu, ya, ada tak marbutohnya. Iya. Samaratun, atau dikasih al boleh, as-samaratu. Ini tanda muannas tak marbutoh. Itu yang pertama. Yang kedua, Janah. Janah. ya jannah, semua yang tak marbutoh. Yang kedua, berakhiran alif maksuroh. Alif maksuroh itu alif bengkok seperti huruf ya, Mm-mm. seperti al-kubro. Nah, ini alifnya. Ketika ini kita buang, huruf aslinya masih tetap utuh. Itu namanya alif maksurah. Surah. Al-ula. Ada Ula. alif maksurah. Al-ula. Jadi al-ula itu adalah bentuk muannas dari al-awwalu. Awal. Artinya yang pertama, the first. Yang pertama, kalau muzakkar awal. Kalau muannas ula. Oke, yang ketiga, berakhiran alif mamdudah yang tadi. Sudah. Seperti al-hamra'u. Nah, seperti ini alifnya. Al-ashura'u. Ashura, bulan Ashura itu ya. Puasa Ashura. Karena ketika ini kita hilangkan, huruf aslinya masih tetap nih, ain, shin, ra. Kata dasarnya masih utuh, tidak berkurang. Berarti hamzah sama alif di belakang yang kita namakan alif mamdudah itu tambahan, bukan kata dasar. Jadi yang kita maksud dengan alif itu, baik alif mamdudah maupun alif maksurah, itu adalah tambahan, bukan menjadi kata dasar. Yang ketiga, ini ya, itu tadi, tiga yang awal tadi, dari mulai tak marbutoh, alif maksuroh, dan alif mamdudah, itu adalah tanda mu'annas secara fisik. Nah, secara fisik yang kelihatan. Oke. Jadi kelihatan jelas gitu kan.
Tetapi tanda berikutnya harus kita tahu artinya. Jadi mu'annas itu kadang nggak ada tanda fisiknya. Dia adalah bentuk jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Semua jamak taksir, semua jamak bentuk jamak yang tidak beraturan itu adalah mu'annas. Tidak peduli ketika tunggal dia mudzakkar atau mu'annas. Begitu dia dibawa ke jamak taksir, maka bentuk jamak taksir itu sudah menjadi mu'annas. Mana? Contoh Meskipun ketika tunggal adalah zakar. kitabun, Nah, jamaknya kutubun. Maka kutubun ini mu'annas. Kitabunnya mudzakkar. Ketika tunggal dia mudzakkar, ketika jamak dia adalah mu'annas. Qalamun, pulpen. Jamaknya aqlamun. Maka aqlamunnya mu'annas, qalamunnya mudzakkar. Aqlamunnya mu'annas. Yang ketiga ini rasulun. Rasul, utusan. Ketika dijamakkan menjadi rusul. Maka ketika rasul tunggal, dia mudzakkar, tapi begitu dia dibawa ke jamak, maka dia menjadi mu'annas. Kalau pengen bukti, bisa kita buka di awal juz 3. Di situ di juz 3 itu dia dibuka dengan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kita tengok di kata pertama yaitu tilka. tilka. Tiga. Oh Tilka itu iya, adalah tilka rusulu. tilka itu adalah kata tunjuk Tiga. untuk mu'annas. Mu'annas, iya. Kalau muzakkar itu zalika. Ya, kalau muzakkar itu zalika. Oh, Kalau tilka rusulu. tilka. Bukan zalika rusulu. Betul. Kalau Bukan zalika. zalika rasulun. Nah, Oke. bukan zalika tapi menggunakan Tilka. Kenapa tilka? Bukankah Rasul itu nggak ada yang perempuan? Semuanya Karena laki-laki. dia jamak. Tidak Nah, beraturan. karena jamaknya jamak taksir, jamak yang tidak Jamak beraturan. taksir. Dan jamak taksir itu dia adalah mu'annas. Jadi mengapa di situ tidak menggunakan zalika? Malah justru menggunakan tilka karena ar-rusulu adalah bentuk jamak taksir. Nah, itu ya. Berikutnya. Mu'annas yang tidak kelihatan tapi harus diraba dengan maknanya adalah isim yang memiliki dua sisi makna. Sepasang. Ini ada ainun. Apa artinya ainun? Mata. Ada tak marbutohnya nggak? Nggak ada. Ada alif maksurahnya nggak? Nggak ada. Ada alif mamdudahnya nggak? Nggak ada. Tapi mata itu ada berapa? 2. Nah, karena 2 itulah maka dia mu'annas. Ya, mata. Yadun. Yadun itu artinya tangan. Tangan ada berapa? 2. Semua yang ada sepasang, dua sisi, maka dia adalah mu'annas. Meskipun tidak ada tanda fisiknya. Secara makna, dia adalah mu'annas. Uzunun. Apa artinya uzun? Telinga. Ya, Ini azan. ada kanan, ada kiri. Maka uzunun itu adalah mu'annas. Nah, itu ya, tanda yang tidak kelihatan dari mu'annas. Berikutnya. Isim yang memiliki makna bentuk lebih besar dari isim lain yang sering disebut bersamaan. Isim yang memiliki makna bentuk lebih besar dari isim yang lain yang sering disebutkan bersamaan. Contoh. Matahari dan bulan. Oh, matahari. Gede mana? Gede mana? Gede matahari. Nah, maka yang gede itu mu'annas. Yang kecil itu mudzakkar. Asyamsu wal qamar. Jadi asyamsu. Asyamsu wal qamar kan? Gede mana? Gede asyamsu. Maka yang mu'annas adalah asyamsu. Al-qamarnya mudzakkar. Oke. Jadi
Ini isim yang memiliki makna bentuk lebih besar. Itu yang dia mau. Langit, bumi. Oh, kalau langit bumi itu sama-sama benda langit. Ini dua-duanya muannas. Oh, Karena sama Nah, itu as-samawatu pakai jamak muannas. Al-ardu itu muannas. Itu makna muannas dua-duanya. oh, Karena langit nggak ada bentuknya kan. ya. iya. Kalau ini kan sama-sama ada bentuknya. Kelihatan. Asyamsu wal qamar. Nah, itu apa namanya? Kalau mau kita cek ya, asyamsu wal qamar itu kita cek di surah Asy-Syams. Surah Wasyamsi waduhaha, ya. 30, juz 30. Wasyamsi waduhaha. Kalau seandainya asyamsu itu muannas, mudzakkar, kan asyamsu kalau ditanya ada tak marbutohnya enggak? Enggak. Ada alif mamdudahnya? Enggak ada juga. Apa ada alif maksurah? Enggak ada juga. Tanda fisiknya kan tidak ada. Tapi kalau ditanya apakah dia muannas? Muannas. Apa buktinya? Kita lihat surah Asy-Syams, yaitu wasyamsi waduhaha. Kalau seandainya dia mudzakkar, bukan duhaha dong, duhahu kan? Pakai hu. Oh, Domirnya pakai hu, bukan pakai ha. oh, Ya kan? Surat nomor berapa ya, Pak? Surahnya Surat bentar. nomor 91. juz 91 30. ya. 91. Surah 91 Asyamsi ayat pertama. waduhaha. Oke. Oke, muannas kan? Nah, kalau mudzakarnya bukan ha tapi hu. Terus Oh, pembuktian ya. untuk komar, wal qamari idza talaha. Kalau seandainya komar itu muannas, mestinya wal qamari idza talat. Ada taknya. Kalau hanya itu kembali ke asyams. Nah, kalau komarnya itu talat. Kalau dia muannas, tapi karena dia mudzakkar, talaha, nggak ada taknya. Nah, pengen bukti lagi, ada di tentang cerita Nabi Ibrahim. Tentang cerita Nabi Ibrahim di surah Al-An'am ayat 77 dan ayat 78. Al-An'am 77 dan 78. An-Nahl ya, Pak? Al-An'am Al-An'am 7. Surat 6. 77 Ustaz. 6 ayat ayat berapa? ayat 77, 77 78. dan 78. Oke. Udah ketemu? Dah. Ya. Nah, coba kita perhatikan ayat 77-nya. Falamma ra'al qamara. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan. Bulannya itu bazighan. Muncul. Bajakan. Coba kita perhatikan ayat 78. Falamma ra'a syamsa. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari bazighatan. Apa bedanya apa? Satunya Bazighan. sini Bazighan. bazigotan. Nah, ketika al-qamar bazighan mudzakkar. Ketika asyams bazighatan. Bazighatan. Ada tak marbutohnya kan? Iya. Itu bukti bahwa asyamsnya itu muannas, Mu'annas, al-qamarnya mudzakkar. komarnya mudzakkar. Nah, kalau ditanya kenapa ini beda gitu kan? Karena asyams lebih besar dari Komar. itu. Alamma ra'al qamara bazighan, alamma ra'al syamsa bazighatan. Kalau apa namanya? Kalau apa ada yang iseng-iseng nanya ini kenapa ini kok bazighan? Kenapa beda? Bukankah semuanya dua-duanya nggak ada tamar butoh? Beda, jangan lihat tamar butohnya. Asyams itu muannas, al-qamar itu mudzakkar. Kenapa? Karena asyams lebih besar dari karena memang salah satu ciri muannas adalah dari sisi makna apabila sering berduaan diperbandingkan maka yang lebih besar itu adalah muannas sedangkan yang lebih kecil itu adalah nah itu ciri-ciri muannas ya. Ya seluruhnya kurang lebih ada 6 ciri yang 3 itu ada tandanya secara fisik kelihatan yaitu alif tamar butuh, alif maksurah dan alif mamdudah.
Sedangkan 3 berikutnya itu tidak ada tandanya. Itu murni dari makna. Jadi 3 yang tidak ada tanda itu yang pertama ada 2 sisi sepasang, kemudian Jamak taksir jamak taksir dan lebih besar. yang lebih Karena besar. yang lebih besar. Saya pada yang lain. Ustadz Ustadz nanti ini kirim ya? di-share ya Ustadz ya. Aduh, Ah, saya baru mau ngomong. udah. Ustadz kirim ya. Udah dulu kan? Dulu Belum. awal-awal coba. dulu. Awal dulu masih belum ngeh, Pak. Belum Oh, ini, belum belum lah. di print kayaknya. Belum tune in. Ya nggak apa-apa, ntar di-share nanti. Oke. Baik, kita lanjut ya. Tahajjud, Nah, tahajjudi udah. ini masih fi'il amar. Kalau kalian berdua, Tahajjada. tahajjada sama ya. Kalau fi'il Sama. amar itu sama lagi perempuan. Tahajjada. Kalau kalian untuk Tahajjadu. Tahajjadu. kalau kalian perempuan, Tahajjadana. Nah, tahajjadan. Oke, i'rab sekarang. Ini i'rab. Nomor 1. Ini fokus kita apa nih? Ini nomor 1 wa. ya. Ah, ini sebenarnya materi apa yang ingin kita gali dari arti? Materi apa? Ya pertama kita harus menentukan Sebelahnya. jumlahnya apa dulu. Oh, wa ma anta. Jumlahnya apa dulu? Ini ismiyah. Ya, ismiyah. Oke. Kalau ismiyah, kemudian mana mubtada'nya, mana khobarnya. Mubtada'nya anta. Nah, terus begini. Hah? Terus khobarnya mana? Hum. Kabarnya Hum bukan. Oke, Ya. sebentar sebelum kita tentukan khobar. Yang penting ismiyah dulu ya. Ismiyah dulu. Oke. Kemudian coba itu yang depan perlu kita pikirkan juga itu sima itu. Kita harus perhatikan itu ma-nya apa, artinya apa, apakah artinya apa yang atau tidak. Coba kira-kira apa itu? Tidak. Indikatornya apa kalau dia tidak? ada bi. Oke, ada B. Nah, kemudian kita tahu ini kan tadi kita sudah putuskan sebagai jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu bisa dikasih suplemen, bisa dikasih tambahan yang memang dikhususkan untuk hanya berlaku pada jumlah ismiyah. Pertanyaannya tambahan apa sajakah yang bisa ditambahkan kepada jumlah ismiyah? Masih ingat? Yang khobar itu ya, khobar jumlah. Bukan itu. Bukan. Kalau itu sesuatu yang sudah melekat, yang bisa ditambahkan, seperti suplemen lah, apa additional ya, apa? Yaitu kana dan teman-temannya atau inna dan teman-temannya. Inna dan Mereka ini spesifik hanya untuk jumlah ismiyah. Ya, apa namanya? Tambahan-tambahan yang hanya bisa ditambahkan pada jumlah ismiyah. Gitu loh. Nah, sekedar mengingat kembali, kalau kita jumlah ismiyah yang murni, pure jumlah ismiyah tanpa ada tambahan, maka kita tahu jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika dia masih asli, maka secara i'rab mubtada harus Rofa. khobarnya harus Rofa. Rofa ya. Kemudian kalau kemudian kita kasih kana atau teman-temannya kana, maka ada perubahan peta di situ. Bukan rofa-rofa, tapi mubtadanya jadi Rofa. masih rofa, khobarnya berubah menjadi nasab. Nasab. Kemudian kalau kita kasih inna, Innallaha nasab. Nasab rofa. rofa. Oke. Nah, terus sudah tahu saudara-saudaranya kana maupun inna? Tadi udah bisa kan ya kalau
Kalau inna itu saya selalu ingatnya innallaha. Jadi Allahnya Hmm, itu bentuknya nasab nasab. ya, yang Betul, belakangnya betul. rofa. Nah, terus Teman-temannya siapa Pak? teman-temannya Kana, Karena udah tahu belum? belum Apa ingat, saja? belum terlalu Hmm, ingat oke. Manakana Mulai. Laita yang itu. ya. Ya, Itu. ya. Betul. Baik, ya. Laita, Soro, La'alla, Adha, la'alla, Kalau lakinna. kalau saya tampilkan ini sudah kenal belum? merafakan Ya. mubtada apa syarat Ya ini Ustaz Kan udah yang pernah tanggal 14 Januari. oke. Jadi teman-temannya Kana yang seperti ini kan? Mm-mm. Jadi teman-temannya Kana itu kalau jumlah totalnya berapa? 8 tambah 4 tambah 1. 13. Jadi Kana itu dan teman-temannya memang punya pengaruh pada mubtada khobar dan memang bisa ditambahkan pada mubtada khobar. Tetapi penambahan Kana dan teman-teman itu bukan tanpa kompensasi ya. Harus ada kompensasinya. Kompensasinya adalah perubahan di salah satu dari mubtada atau khobarnya. Kalau kalau Kana pasti yang berubah adalah khobar. Khobarnya berubah menjadi apa? Nasab. Nasab. Namun kelompok Kana ini terbagi 3 kategori. Ya, yang pertama kita tahu bahwa Kana itu mubtadanya tetap rafa, khobarnya tetap khobarnya berubah menjadi apa? Nasab. Ya kan? Berubah jadi nasab kan? Nah, untuk bisa mempunyai pengaruh seperti itu, mubtadanya tetap rafa tapi khobarnya berubah menjadi nasab, ada yang begitu muncul dia bisa membawa pengaruh. Khobarnya langsung nasab. Dan itu ada 8 yang kelompok pertama itu karena laisa soro asbaha dan data. Itu begitu muncul langsung punya pengaruh seperti yang sudah ditentukan, yaitu khobarnya harus nasab. Sedangkan untuk kategori yang kedua, zala, bariha, fatiha, dan infakka itu bisa merubah nasab pada khobarnya dengan syarat harus didahului oleh nafi. Satu kata yang mempunyai makna negatif. Tidak. Tidak. Ya, yaitu jadi kalau bentuk fi'il madhi ya nafinya pakai ma. Mazala, ma bariha. Asalnya cuma zala, bariha, fatiha, infaka. Tapi kalau dia mau bisa mempunyai pengaruh seperti Kana dan teman-temannya, maka dia harus dimasukkan kata tidak. Mazala, ma bariha, ma fatiha, ma fakka. Itu artinya sama semua ya. Yang kedua ya. Itu artinya selalu. Selalu semua. Sama. Mazala Selalu Pak. selalu. Ya. Kalau nggak pakai tidak, itu artinya beda. Ya. Kalau nggak ada tidaknya, berarti dia fiil biasa, bukan fiil yang seperti kana. Dia butuhnya fa'il. Ya. Kalau tidak ada, makanya syaratnya harus ada tidak. Kalau nggak ada tidaknya, maka dia menjadi fiil yang biasa. Ya, gitu ya. Jadi ini kebetulan artinya sama ini. Zala, barika, fatiha, infaka ini artinya berhenti atau berakhir. Berhenti atau berakhir. Kalau dikasih tidak berarti artinya apa? Tidak berhenti. Tidak berhenti, tidak berakhir berarti apa? Selalu. Oh. Nah, gitu maksudnya. Jadi artinya semuanya selalu. Ya kenapa? Tidak berakhir, tidak berhenti. Ya, kalau nggak ada tidaknya kan berarti berhenti dong. Berakhir. Nah, karena itulah maka kalau ingin beramal bekerja seperti cara kerjanya, maka harus ada kata tidak. Ada kata nafi, yaitu selalu. Pada akhirnya nanti artinya selalu, karena tidak berhenti atau tidak berakhir. Kayaknya di situ saya kasih merah. Kemudian yang ketiga cuma satu, sendirian, dama. Namanya pada dama itu berbeda dengan ma yang di atasnya.
Ma-nya yang di bawah itu artinya selagi, selama. Hmm. Dia namanya masdar. Bukan nafi ya, tapi masdar. Ma-nya harf masdar. Ya. Jadi ini yang terakhir artinya selagi atau selama. Selagi. Ya. Kalau ini Selalu. 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 Oke, selalu. Nah, kalau yang apa sih beda-beda nih? Kalau kalau kana apa? Karena Karena sama adalah, ada atau apa? Adalah. Ya, Kalau laisa? kecuali ya. Ayo. Bukan. Laisa tidak atau tidak ada. Oh, tidak. Laisa itu negatif. Oh iya. tidak. Artinya gini, kalau ini lawannya kana, kalau kana itu kan ada, berarti kan positif. Laisa itu lawannya, tidak ada, negatif. Jadi kana sama laisa itu berlawanan secara makna ya. Tapi dia berteman secara kekeluargaan. Tapi berlawanan secara makna. Kana ada, kalau laisa itu tidak ada. Atau bukan. Ya, terserah nanti dalam kalimatnya enaknya apa. Tapi yang jelas kana itu negatif. Laisa itu negatif. Nah, terus selebihnya soro dan sampai akhir yang kelompok pertama itu artinya sama, menjadi. Menjadi. Ya, menjadi semua. Jadi kecuali kana sama laisa aja. Hmm. Karena ada, laisa tidak ada. Selebihnya itu menjadi. Soro yang menjadi, asbaha yang menjadi, adha juga menjadi, amsa juga menjadi, walla juga menjadi, bata juga menjadi. Ketika menjadi saudara kana, maka soro dan seterusnya itu artinya menjadi. Ketika menjadi saudara kana ya. Padahal sebenarnya yang asli mempunyai makna menjadi itu cuma soro. Aslinya yang mempunyai makna menjadi itu soro. Sedangkan selain soro itu sebenarnya mengikuti jarum jam ya. Urutan-urutan hari. Asbaha, subuh-subuh, pagi-pagi. Kemudian adha, duha-duha, agak siangan dikit. Bisa. Amsa, sore-sore. Zola, teduh. Teduh itu sudah mulai nggak terlalu panas. Zola. Sore kan? Setelah sore itu kan masih ada matahari itu. Asar itu sudah sore, tapi masih ada matahari kan, itu masih gerah juga. Tapi kalau Zola itu sudah mulai teduh, sudah mulai agak sore-sore senja gitu ya. Kemudian bata, bata itu kalau sudah sore berarti apa? Ke malam kan. Kalau malam itu apa? Harus kemana? Harus ngapain? Istirahat. Istirahat itu di mana? Di rumah. Di rumah kan baitun, bait. Oh. Nah, kalau orang haji, kalau di Muzdalifah ngapain? Wukuf. Mabit. Oh, mabit. Mabit. Nah, Lempar mabit itu batu. menginap. Oh, menginap. Lempar batunya besok. Oh, Iya. Apa namanya di tanggal 10 pagi setelah Jumrah. maghrib baru ke Jamarat. Nah, bata itu mabit bermalam. Makanya tempat bermalam itu bait rumah. Hmm. Ya, jadi itu kalau diurutkan seperti susunan hari itu. Memang sengaja saya urutan begini biar gampang hafalnya. Habis subuh, duha, sore, sore kan masak gitu kan, amsa. Kemudian habis itu sore berarti teduh, mataharinya sudah mulai redup. Kemudian bata, asbaha, adha, ya kan, amsa, walla dan biar gampang ngafalnya. Tapi semuanya artinya menjadi ketika menjadi saudara. Sudah? Nah, kenapa kita belok ke sini? Karena tadi ayat yang kita mau ikut itu ada ma di sana. Ma-nya itu adalah ada tidak. ma yang beramal seperti laisa. Nah, gitu ya. Ada ma itu ma yang berfungsi seperti makna laisa.
Apa itu? Laisa pertama artinya tidak. Yang kedua, dia adalah saudara kana. Berarti nanti mubtada'nya menjadi isim. Sebutannya isim kan? Kalau kana kan mubtada itu disebut isim kana. Khobar disebut khobar kana. Betul ya? Ya Pak. Ya, Kalau mubtada, kalau ada kana, mubtada disebut mubtada Isim kana. isim kana. Kalau ada kana, khobar disebut Khobar kana. khobar kana. kana. Kemudian kalau misalkan mubtada ada laisa disebut Ada Laisa disebut. Isim laisa. Isim Laisa. Dan kalau khobar ada laisa disebut Khobar Khobar ya. laisa. iya, jadi tergantung yang muncul apa. Ya, Kalau misalkan ada asbaha, maka mubtada'nya disebut isim Isim asbaha. asbaha. Khobarnya disebut Khobar khobar asbaha. sekarang ada ma itu yang berfungsi seperti laisa. Ada ma yang berfungsi seperti laisa. Berarti kalau ma yang seperti laisa, mubtada'nya disebut Isim ma. isimnya ma. Kalau khobarnya disebut Khobarnya ma. khobar ma. oke. Karena dia disamakan seperti laisa, maka mubtada'nya atau yang kita sebut isim itu nanti rofa atau nasab. Rofa, Rofa. Jadi Terus rofa. khobarnya menjadi nasob. nah, kemudian kita dalami sedikit ya tentang laisa. Laisa itu punya kebiasaan ya, punya kebiasaan pada khobarnya dikasih bi. Di Pada khobarnya dikasih bi. Bi harf jar itu loh ya. Iya. Harf jar yang tambahan. Harf jar apa? Zaidah. Seperti alaihissallahu bi ahkamil. Hubi ahkamil hakim. Ada bi-nya kan? ya. Itu seringkali laisa itu punya karakter kalau meskipun tidak wajib ya, boleh enggak? Laisa itu tidak harus tapi seringkali. Tapi boleh juga tidak. Seringkali memasang bi pada khobarnya. Nah, bi-nya itu adalah harf jar, tapi harf jarnya posisinya cuma zaidah. Zaidah itu tambahan, bukan harf jar sungguhan. Fungsinya zaidah tambahan itu adalah untuk taukid, untuk penguat, menguatkan. Jadi ada unsur makna sungguhnya gitu. Nah, sehingga kita tahu kalau secara konsep dasarnya khobar laisa itu rofa atau nasab? Khobar laisa. Khobar laisa. Khobar laisa nasob. Nasab kan? Maka kalau ada bi-nya, bi kan harf jar. Ya. Jadi mau nggak mau khobarnya kan harus jar. Ya. Tetapi Ya. jarnya itu tetap dianggap jar yang semu. Oh, jadi Khobarnya itu khobar dia jar, dijarkan oleh bi, tapi sebenarnya dia nasab. Gitu. Jadi kalau yang itu mahal nasob gitu ya? Ya, bolehlah dibilang Ya. mahal. Tetap harus dibilang nasab. Oh, nasob. Gitu. Tapi kalau menghindari istilah mahal nasab, kalau mahal nasab itu kayaknya mabni, dia bukan mabni, dia mu'rab. Oh, kalau mau mabni baru mahal gitu ya? Ya, jadi dia mu'rab. Makanya disebutkan dengan istilah sebenarnya dia fisiknya jar, tapi posisinya dia adalah itu. Jadi laisa, nah berlaku juga pada ma yang disamakan seperti laisa. Ketika yang ditiru, yang dicontoh itu laisa sering menggunakan bi, maka ma pun sebagai sesuatu kata yang mencontoh laisa, bisa beramal seperti laisa, bisa berfungsi seperti laisa, juga menggunakan kebiasaan yang sama gitu loh. Meskipun itu juga tidak wajib, tapi seringkali menggunakan apa? Bi pada khobar. Bisa ditangkap nggak? Ya. Nah, kalau begitu langsung kita ke ma yang tadi. Kita coba lihat di sini. Nah, ma di sini adalah manafi. Berarti maka ma yang artinya tidak itu dibagi dua. Ma yang artinya tidak dibagi dua.
manafi ya, manafi atau yang ma Ya. yang bermakna tidak itu ada dua macam. Ada manafi murni nafi. Yang kedua, ada manafi yang bermakna tidak tapi dia berfungsi seperti laisa. Ya, mungkin kita bahasakan yang lebih mudah. Manafi yang biasa berarti tanpa pengaruh nasab. Ada manafi yang berfungsi seperti laisa. Salah satu ciri yang ma yang berfungsi seperti laisa itu adalah di khobarnya dikasih bi. Karena mencontek laisa. Laisa juga menggunakan bi, maka ma yang seperti laisa pun sama. Biasanya seringkali khobarnya dikasih bi. Bila ada seperti itu, maka bi-nya itu adalah bi tambahan. Sedangkan isim yang seolah-olah jar, yang fisiknya jar, itu sebenarnya adalah nasab. Ya, itu sebenarnya adalah nasab. Udah gitu aja. Ini sebetulnya adalah nasab. Oke ya, sekarang ini kan ada 7 kata nih. Ya, Kita hitung yang nomor 1 apa? wa, Wa, Yang kedua, ma, yang ketiga, anta, Kita. yang keempat, bi, yang kelima, tabi'in, tabiin, yang keenam, qobla, ditabiin sebagai khobar. kiblatan, Kiblat. Oh, kiblat. yang ketujuh. Jadi ini betul-betul rata ya, nggak ada yang tumpuk-tumpuk, nggak ada yang berlapis, nggak ada yang disimpan, nggak ada yang dibuang. Itu semuanya kelihatan sejajar. Oke, sekarang coba efeknya karena bi-nya tambahan, maka bi-nya nggak usah kita artikan dengan. Ya, Ya. bi Kita zaidah. nggak, ya bi zaidah itu nggak usah kita artikan dengan. Malah justru kalau perlu malah justru dikasih penekanan sungguh gitu ya. Sungguh. Oke. Ini anta kamu. Tabiin orang yang mengikuti. mengikuti, Kiblatahum ya kiblat mereka. Kiblat. Nah, coba sekarang diartikan dulu sebelum kita urai. Wama anta bitabi'in kiblatahum. dan Dan tidaklah tidaklah kamu mengikuti kiblat kamu mereka. mengikuti kiblat mereka. Boleh begitu, boleh juga ditambahi penekanan sedikit ya. Dan sungguh kamu adalah orang yang tidak mengikuti, tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Kiblatnya mereka. Dan sungguh Engkau kamu bukanlah atau tidaklah mengikuti kiblat mereka. kiblat mereka. Oke. Nah, jadi Tapi mainnya harokat panjang gitu ya Ustadz ya? oh ya, kalau dari sisi tajwidnya panjang ini 4 harokat. Ma anta. engkau. Kenapa Ustadz? Karena ada hamzah. Oh Jadi, ya. Kemarin kapan tuh ya? Kita sedikit belok ke cara baca itu. Untuk membedakan mat yang panjangnya asli dan panjangnya yang ditambah itu kan gampang sebenarnya. Apa kemarin? Bolos deh saya. Nah, ada 3 ya. Mat itu ada berapa mat itu? Mat itu ada berapa? Bacaan panjang itu ada berapa? Ada 3. Panjang 2. Maksudnya jenisnya. Kalau ada alif sebelumnya fathah. ya mata Kalau ada ya sebelumnya kasroh, kalau ada wawu mati wawu sebelumnya dhamma. Itu namanya bacaan mat. Nah, aslinya mat itu panjangnya 2 harokat. Ya. Tetapi bisa panjangnya lebih dari 2. Nah, apa saja yang menyebabkan lebih dari 2? Kan aslinya kan 2. Ya. Berarti yang lebih dari 2 itu tidak asli. Berarti yang 2 itu adalah mat asli. Atau yang kita sebut sebagai mat tabi'i. Tabi itu dari kata tabiat itu. Tabiat aslinya. Sifat Makanya aslinya. Ya, sifat aslinya tabi'i. Makanya mat tabi'i kan. Mat asli atau mat tabi'i. Tabiat aslinya mat itu 2. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan mat itu menjadi tidak asli lagi. Panjangnya berlebih, gitu. Lebih dari 2.
Nah, yang menyebabkan lebih dari dua itu ada 2 atau 3 hal. Kita bikin 3 aja ya. Yang pertama, bila ada hamzah, setelahnya mat kok ada hamzah, mau mat apapun, mau a, i, u, silakan. Yang penting panjang, kok ada hamzah, hamzah kotok. Hamzah kotok itu hamzah yang ada kecilnya itu. Yang kedua, kalau ada sukun. Yang ketiga, kalau ada tasdid, udah itu aja. Ada Ya. trio itu ya. Hamzah. Iya, Terus ada Hamzah, apa lagi? sukun, tasdid. tasdid kan. Sebenarnya tasdid itu sukun sebenarnya, karena ada 2 aja dirangkep gitu kan. Ada 2 huruf yang double, tapi yang pertama mati. Sebenarnya sukun juga. Makanya tadi bisa 2, bisa 3. Kalau 3 ya kita urai, kalau 2 itu kita ringkas. Yang tasdid sama sukun itu jadi satu. Karena sebenarnya tasdid itu adalah 2 huruf yang pertama itu mati. Yang hidup itu baru yang kedua. Jadi pada hakikatnya sukun-sukun juga. Nah, jadi selama ada mat panjang, bacaan panjang, selama tidak ketemu hamzah, selama tidak ketemu tasdid, selama tidak ketemu sukun, maka pasti panjangnya cuma 2. Kalau sudah ketemu hamzah, maka panjangnya ditambah 2 kali lipat. Menjadi berapa? 2 kali 2. 4. 4 harokat. Itu kalau ketemu hamzah. Hamzah. Baik hamzah dalam satu kata maupun yang beda kata. Bacanya 4 aja. Maka kalau dalam ilmu tajwid kita bilang kalau yang satu kata namanya mad wajib mutasil, kalau yang beda kata namanya mad jaiz munfasil. Itu nggak usah peduli dengan istilah begitu bingung yang gitu. Ya pokoknya penyebabnya aja cuma 3 itu kok. Penyebabnya yang panjang lebih. Kalau nggak hamzah, sukun sama tasdid. Maka untuk ketemu hamzah itu istilahnya ada 2. Ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib mutasil. Kemudian yang berikutnya ketemu sukun. Ketemu sukun sama ketemu tasdid itu sama. Yaitu harus 3 kali lipat. 3 kali lipat. Berarti bacanya berapa? 2 kali 3. 6. 6. Itu harus 3 kali lipat panjangnya. Panjang banget Ustaz. Ya, seperti waladhdallin. Kan ketemu sukun, ketemu tasdid. Itu harus 2 kali lipat. Ketemu tasdid 2 kali. Syaratnya, kalau yang tasdid sama sukun harus satu kata, nggak boleh beda kata. Kalau beda kata nggak usah panjang. Tapi kalau hamzah tadi bisa dua-duanya, bisa satu kata, bisa 2 kata berbeda. Sama. Ya seperti ini, anta ini kan beda kata kan. Kalau hamzah nggak ada masalah. Mau beda kata, mau satu kata, sama. Tapi kalau untuk yang hamzah, sukun sama tasdid harus satu kata. Makasih Ustaz. Nah, jadi kalau kita pakai nama nih dalam belajar tajwid ya. Kalau yang ketemu sukun itu ada 2 tuh bacaan. Mad lazim namanya kan. Mad lazim musaqqal kilmi, ada mad lazim mukhaffaf kilmi, ada 4. Ada mad lazim mukhaffaf harfi mukhaffaf, ada yang mad lazim harfi musyabbah atau musaqqal. Itu aja sudah ada 4 istilah. Artinya istilah yang banyak dalam ilmu tajwid dalam masalah mad itu sebenarnya cuma 3 penyebab tadi. Jadi panjangnya asli atau tidak asli. Kalau asli ya asalkan tidak bertemu dengan trio penyebab tadi itu pasti masih asli 2, dipertahankan 2. Tapi yang menyebabkan keluar dari 2 harokat penyebabnya pasti 3. Salah satu dari 3. Hamzah atau sukun atau tasdid. Kalau ketemu hamzah cukup 2 kali lipat. Kalau ketemu tasdid sama sukun harus 3 kali lipat. Yaitu menjadi 6 harokat. Nah itu aja patokannya, nggak usah nginget-nginget yang banyak-banyak. Nah ini kan berapa? Karena ketemu hamzah harus panjangnya 2. Maaf, 2 kali lipat maksudnya. 2 kali 2, 4. Ma anta. Wa ma anta. Cara ngitungnya gini aja tuh, pakai jari. Ini 2 harokat. 2 tek tek, 2 harokat. Kalau 4 tek 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 tek. Kalau 6 ya 6 tek 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 tek.
Kalau belum Belum. terbiasa ngukur ya pakai jari aja, digerak-gerakin jari. Oke. Jadi ini wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Kemudian kita bicara tentang bizaidah. Pernah kan? Bizaidah sudah kita kirim materinya. Untuk yang zaidah kan ada bizaidah itu Huruf jar tambahan itu, Pak. huruf jar tambahan. Nah, ini kan. Ya, bizaidah. Yang pertama kan ini dulu kita kirim. Yang judulnya ini kan huruf jar tambahan. Ya, Nah, kan ada dua, ada min sama bi. min zaidah sama bizaidah. Bizaidah itu biasanya ciri terjadi bizaidah itu terjadi bila menjadi khobar laisa atau khobar dari ma yang berfungsi laisa. So, yang kita bahas tadi kan? Ya. Terjadi bila pada khobar laisa atau khobarnya ma yang berfungsi seperti laisa. Nah, kemudian kita butuh cirinya. Ma yang seperti laisa itu seperti apa? Biasanya ma-nya itu isim. Setelahnya ma ada isim. Kemudian sesudahnya nanti terdapat ada harf jar bi. Itu biasanya begitu. Tapi tidak wajib itu sebenarnya. Atau lebih jelas di yang catatan berikutnya yang kedua. Catatan yang ini. Khusus tempat-tempatnya bizaidah. Ya. Kalau ini sudah. Ini sudah juga kan? Sudah. Nah, oke, sama-sama sudah. Jadi ini khobar laisa, khobarnya ma yang seperti laisa. Langsung ke sini. Nah, ciri-cirinya ini saya tambahkan di catatan yang kedua. Diikuti isim, kemudian tidak boleh ada khobar muqaddam. Yang ketiga, tidak ada ilah. Jadi kalau ada ilah itu gugur dia, tidak bisa menjadi berfungsi, tidak bisa berfungsi seperti laisa. Dia ma biasa, ma nafi biasa. Ini contoh ya, yang tidak berfungsi ya. Wama Muhammadun illa rasulun. Jadi khobarnya tetap apa? Nggak jadi nasab. Ya, Kenapa? Karena ada ilah. ada ilah. Ini penawarnya itu. Jadi nggak jadi seperti laisa. Nah, asalkan ini pantangannya dua, tidak ada khobar muqaddam dan tidak ada ilah. Nah, sekarang kita lari ke yang tadi lagi. Kita ke sini. Nah, kira-kira ini ma-nya Malaysia bukan? Pasti ya kan? Malaysia. Ada B-nya ini kan, sesudahnya ada isim, ya kan? Yaitu anta, domir, kemudian di belakangnya ada B. Ya sudah, sekarang kita urai. Nomor 1, wa, Istinaf. Istinaf. mabni atau mu'rob? Istiqnaf itu. Mabni fathah. Berikutnya yang kedua apa? Harf nafi. Nafi seperti laisa. Nafi. Nah, harf nafi tapi seperti laisa. Mabni atau mu'rob karena dia menyandang harf. Mabni apa? Mabni Sukun, bukan? Nah, oke, Fathah. sukun. Sukun. Kan alifnya. Ada A-nya. Ada alif. Kemudian nomor 3. Anta. Isim. Isim apa? Isim tadi. Isim ma. Isim domir. Jenisnya dulu ya. Domir apa? Domir mufrad. Mutasil. Kalau mutasil menyambung. Ini kan nggak nyambung. Mufrad. Muntasil. Munfasil. Baris munfasil. Mabni atau mu'rob? Dia mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Mahal apa? Mahal. Ma itu sama dengan laisa. Ya, Laisa Allah. Karena Allahu rafa. Bukan. Mahal rofa, betul. Ya, kenapa mahal rofa? Karena dia sebagai isim ma. Fa'il. Isimnya ma kok fa'il? Isim Kan seperti laisa. Isim ma. Tandanya kosong ya karena mabni. Ya. Terus nomor 4. Bizaidah.
Harf jar tapi zaidah Zaidah. tambahan. Zaidah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Nih. Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni Kasroh. bawah Kasroh. kasroh. Kasro. Nah, kemudian nomor 5. Tabi'in. Isim. Itu tadi Isim. Isim apa? isim mufrad. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Terus i'rabnya apa? I'rabnya. Mu'rab. I'rabnya jar tapi posisi itu Jar posisinya apa tadi? nasab. Dijar. Oke, betul. Nasab. Posisi Nasab. nasab. Posisi nasab. Iya. Posisi nasab. Kenapa jar? Kenapa jar dijarkan oleh bi? Dijarkan nama bi. Kenapa posisi nasab? Kenapa nasab? Karena dia adalah khobar ma. Khobar. Dijarkan bi tapi sebagai khobar dari ma. Makanya dia posisi nasab kan gitu. Dia jar karena ada bi. Kenapa posisi nasab? Ya, karena dia khobarnya ma. Oke. Terus tandanya, tanda i'rabnya apa? I ada kasroh. Kasroh. Itu tanda Kasroh. fisiknya ya, karena tanda jarnya kan. Sekarang nomor 6. Kiblat. Kiblat. Isim. Isim mufrad ya. Mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Oke, karena gini. Karena tadi tabi'in itu kan isim tapi kan bentuknya apa? Bentuknya isim yang bermakna subjek. Subjek. Fa'il, ya kan? Tabi' gitu kan? Oke. Jadi isim yang berbentuk seperti apa namanya? Isim yang berbentuk atau bermakna subjek itu bisa beramal seperti fi'il, bisa berperan seperti fi'il. Maksudnya bisa mempunyai objek. Makanya kiblata ini nasab, ya kan? Nasab kan? Iya. Oke, karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul. Objek. Maf'ul bih. Dari Maf'ul bih tabi'in. dari tabi'in. Tuh. Jadi karena bentuknya bentuk subjek bisa berfungsi seperti fi'il, yaitu bisa mempunyai maf'ul. Bisa ya, bukan harus ya. Bisa mempunyai. Maf'ul bih dari tabi'in. Oke. Tabi'in ini kiblata ini tanda nasabnya apa? Nasabnya A. Fathah. Fathah. Yang ketujuh sekarang. Hum atau Hum. Isim. Isim domir. domir baris muntasil. Muttasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Ini apa? Mabni. Mabni. Mabni sukun. Sukun. Kalau domir nempel ke isim itu pasti jadi apa? Jadi Fa'il. Jadi mudhof ayo. ilaih. Jadi mahal apa? Mahal jar. jar. Gitu. Mahal jar karena Mudhof sebagai ilaih. mudhof ilaih. Jadi gitu ya, nggak usah mikir lagi. Pokoknya kalau ada domir. Masih mikir, Pak? Belum ingat. Tadi karena kiblat itu kita sudah vonis sebagai isim, kita putuskan sebagai isim. Kalau ada domir sesudahnya itu pasti mudhof ilaih. Ya, dan pasti mahal jar. Seperti posesif. Ayat berapa sekarang ya? 82. 82. Nah, 82. oh, 82 mah gampang, nggak ada kotaknya. Oh iya. Ini lanjutannya yang kemarin ya. Ini kemarin kan kita bahas bala. Ya. Bala itu Iya, kemarin banyak ternyata bala. Jadi bala Iya. banyak kan? Menidakkan. Apa ya? Membuat Menegasikan. sesuatu yang terbalik. Kalau statement sebelumnya positif, kalau ada bala pasti jadi negatif. Ya. Kalau sebelumnya bala itu negatif, maka kalau setelah bala itu menjadi positif. Nah, seperti itu. Bala itu. Jadi sedikit berbeda dengan na'am. Kalau na'am itu apapun yang diungkapkan itulah yang terjadi setelahnya na'am. Tapi kalau bala itu kebalikan. Misalkan kemarin kita contohkan, apakah kamu sudah makan? Iya. Bala. Berarti belum. Belum. Apakah kamu belum makan? Bala. Berarti sudah. Jadi gitu, bala itu selalu kebalikan. Dalam ayat yang kemarin, bala itu adalah membantah
klaim dari orang-orang ahli kitab yang mengatakan bahwa kami kalau masuk neraka itu hanya beberapa hari karena ujung-ujungnya ke surga. Separah apapun dosa itu maksimal hanya 40 hari. Ayyamam ma'dudah. Beberapa hari yang bisa dihitung dan mereka mengajukan angka 40 hari karena mereka menganalogikan, mengkiaskan kepada 40 hari Nabi Musa di Sinai. 40 hari Nabi Musa itu bermunajat di Sinai dan itu yang menjadikan rujukan mereka atau ya dalam analogi mereka, dalam kias mereka bahwa Bani Israel itu kalau di surga neraka pun seandainya dosa besar sekalipun nggak akan di neraka selama-lamanya. Jadi maksimal hanya 40 hari kata mereka. Makanya itu kan klaim ya. Jadi makanya Nabi kemudian disuruh bertanya kepada mereka, "Attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah?" Apakah kalian telah bikin janji sama Allah? Di mana janji itu pasti Allah tidak akan mengingkari. Apakah betul ada janji Allah bahwa kalian pasti di neraka itu kalau maksimal 40 hari? Ternyata nggak ada jaminan itu dari Allah. Makanya bala. Oh, berarti nggak begitu. Karena eh, mereka tuh dosanya sudah kelewatan. Kelewatan dalam arti sebagaimana yang disebutkan di ayat sebelumnya, ayat 79, mereka itu berani mengganti ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Mereka tulis, mereka sampaikan, padahal itu karangan mereka, tapi mereka bilang ini adalah firman Allah. Dari Allah. Karena zaman dahulu tidak bisa cross check ya, check and recheck nggak bisa, karena waktu itu belum dicetak secara masif kitab suci itu. Hanya ada, kalaupun tuh ada lembaran manuskrip, itu yang pegang hanyalah orang-orang yang punya otoritas. Sedangkan masyarakat biasa tidak bisa mengakses. Sehingga seolah-olah yang disampaikan semuanya adalah firman Allah. Padahal itu kadang-kadang adalah bumbu-bumbunya sesuai dengan kepentingannya waktu itu. Baik, itu bala ya. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi kasaba sayyi'atan, barang siapa yang mengerjakan keburukan atau dosa dan wahatas bihi khoti'atuhu dan kesalahannya itu sudah sangat parah sampai mengganti kitab suci, itu sudah dosa besar dan tak terampuni, sudah ya katakanlah sudah kafir kalau dalam Islam itu ya, karena sudah merubah kitab suci, itu sudah tidak terampuni itu kalau nggak tobat sebelum meninggal. Itu ashabun nari hum fiha khalidun, di neraka selamanya, bukan cuma 40 hari. Jadi ini langsung ayat ini membantah klaim mereka yang mengatakan bahwa mereka separah-parahnya itu, dosa yang paling parah pun itu tidak akan menyebabkan mereka di neraka selama-lamanya. Maksimal 40 hari. 40 hari mereka pun masih mau terima itu meskipun satu harinya sampai dengan 1000 tahun. Ya. Mereka masih terima itu. Karena mereka masih punya harapan masuk surga. Tapi itu dibantah oleh ayat ini, oh tidak bisa. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka selama-lamanya tidak akan pernah diangkat dari. Baik, sekarang kebalikannya, kalau orang yang beriman, walladzina amanu, Dan Dan orang-orang orang-orang yang mereka beriman dan wa amilus, mengerjakan apa itu? Solihat apa? solihati Soleh, Kebaikan. kebaikan. Kebaikannya itu kebaikannya dijamakkan atau bentuk tunggal? gimana? Kebaikannya itu solihat itu bentuk tunggal atau bentuk jamak? Solihati. Untuk jamak. jamak Jamaknya mu'anas ya. Mu'anas. mu'anas. Kebanyakan kebaikan tuh banyak sebenarnya. Banyak yang bisa dilakukan. Ulaika Mereka Mereka itu itu ashabul jannati penghuni Surga. surga. hum fiha khalidun. Mereka kekal di Kekal dalamnya. di dalamnya. Jadi kalau pengen surga ya nggak hanya beriman, tapi harus amil sholihat. Artinya beriman mereka ahlul kitab itu, katakanlah Bani Israel, mereka hanya beriman, percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut disembah, percaya bahwa Musa itu adalah Rasulullah,
percaya Taurat itu adalah kitab Allah. Tapi mereka rubah, itu berarti tidak ambil sholihat, kan gitu. Mereka juga sering nyakitin orang, berarti tidak ambil sholihat. Padahal syarat untuk menjadi ashabul jannah itu bukan hanya alladzina amanu, tapi sekaligus harus ambil sholihat. Soleh. Dua itu harus saling mendukung. Kalau cuma modal alladzina amanu, iman-iman saja tapi nggak ada buktinya, malah kitab sucinya dirubah, itu malah menyebabkan mereka bukan ashabul jannah, malah kebalikan. Oke, pertanyaan terakhir. Hum fiha khalidun. Ini jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Oke, ismnya. Iya. Kalau ismnya pasti ada dua komponen penting, yaitu mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hum Oke. Hum berarti mahal apa hum itu? Mahal. mahal Kan mabni kan? Dhamir itu kan mabni. Mabni sukun pasti. Mahalnya Ya. mahal. mahal rofa. Rofa. Baik. Kemudian yang kedua harus mencari khobar. Khobar itu harus ketemu ya. Kalau ada mubtada pasti harus khobarnya mana? Khalidun. Khalidun. Khobar itu harus apa? Rofa. Rafa. Kalau begitu tanda rafanya Khalidun apa? Tanda rofanya Khalidun. Ya, katanya harus rafa nih, khobar. Ya. Oke. Terus Khalidun tanda rafanya yang di mana? Mana tanda rafanya di mana nih? Khalidun itu. Dalam Itu tulisan jadi Khalidun itu tanda rafanya mana? Tetapnya nun. Nun. Bukan. Itu mah fi'il mudhari hafal khamsah. Apa dong? Wau nun. Wau nun. Salah. Wawu saja nggak pakai nun. Wow. oh. Kan nunnya tetap ada loh. Kalau misalkan kita ganti jadi ya Khalidina, nanya tetap ada. Nah, jadi bukan nggak satu paket itu ya. Jadi wow. Jadi tanda rofaknya adalah wow. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih rofaknya kok pakai wow? Kenapa nggak pakai dhamma? Udah pakai apa? Kenapa nggak pakai dhamma atau pakai yang lain? Kenapa harus wow? Tanda rofaknya. Kenapa? Apa alasannya? Karena isimnya Mereka. adalah jamak mudzakkar. Jamak. Jamak. Karena jamak. Tuh. Jadi Doang. itu sebabnya begitu. Gitu doang tapi Urut-urutannya begitu. Ya, jadi Khalidun itu adalah khobar. Oke. Khobar itu harus rofa. Rofa. Kalau harus rofa, sekarang pada Khalidun itu tanda rofanya di mana? Tanda Wow. rofanya ada di wow. Kenapa sih tanda rofanya pakai wow? Kenapa nggak pakai tanda dhamma atau yang lain gitu? Kenapa? Jamak Nah, Karena muzakkar. jamak. Oh, begitu. gitu. Oke. Baik, cukup ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Ustaz, tunggu dulu, Pak Ustaz. Ya, Itu pada wau, pada kan waunya tuh mati. Jadi gimana sih? Ya Kenapa? mati. Terus Jadi rofa tapi apa namanya? apanya? Ini satu kata. Kan itu tadi khobarnya rofa. Tanda rofanya wow. Kenapa Nah, rofanya wau? Waunya kan karena sukun. iya sukun. Oh, Rofa. mikir rofa itu selalu domah gitu maksudnya. Ya. Kayak gitu. Makanya pakai Wau wow. juga doma. Wau juga tanda rofa. Wow juga tanda rofa. Terus yang ditanyakan apa? Ya wow. Bukannya itu waunya bukan rofa tapi Sukun. Bukan. Wow ini tanda rofa, bukan rofa, tanda rofa. Oh, tanda rofa, bukan rofa. Bukan. Tanda rofa pada jamak mudzakkar. Oke. Itu mungkin gini, jawabnya gini, kan ada Khaliduna sama Khalidina gitu ya Pak Ustadz ya? Ya. Jadi kalau rofa Khaliduna, kalau nasab Khalidina, kalau apa Jar. satu lagi? Jar. Khalidina. Itu loh, Ya. Bun. Oh. Itu enggak? Jadi kalau tidak rofa pasti pakai ya. Khalidina itu kalau nasab atau jar, gitu ya, Pak Ustadz? Ya, betul. Oke. Tanda rofanya ya wawu itu, bukan wawunya harus rofa, bukan. Wawunya itu tanda rofa, bukan wawu yang rofa, bukan. Tapi tanda. Oh, saya pikir wawunya rofa. Bukan. Kalau wawu itu rofa itu nanti kalau jadi fa'il itu pada fi'il.
pada Ini fiil. kan isim. Ya, guys. Oke. Memang kadang-kadang ini mirip-mirip ya. Jadi Iya, ketukar-tukar supaya kayak. jelas. Apa? Ya, silakan doa. Allahumma Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa la ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan lupa dikirim Pak